sih. Kalau 2 kan 2-nya ekspor. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan ini omnya Alian India nih di channel Dulan lagi yo. Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Kali ini saya ditemani sama Om Basuki ada di Masjid Jame Jogobayan Cirebon. Nah ini posisinya ada di tengah kota. Nah ini ada di Jalan Karanggetas nih, pas di tengah kota bangunannya, luar biasa sekali. Masjid lama ini. Nah ini kalau kita lihat dari apa itu namanya bangunan utama masjidnya, wah ada di tengah bangunan nih, ada di tengah kota. Nah ini masuknya begini, nah masuk ke gangnya. Sejarah Masjid Jagabayan ini tidak lepas dari sosok Prabu Siliwangi dan Pangeran Walangsungsang. Jadi mengacu pada sejumlah sumber sejarah, Masjid Jagabayan Cirebon ini didirikan oleh Pangeran Nalarasa sekitar tahun 1473 Masehi dan tadinya adalah merupakan pos jaga. Pangeran Nalarasa adalah salah satu patih utusan Prabu Siliwangi dan ketika itu mendirikan pos jaga yang menjadi sejarah awal Masjid Jagabayan Cirebon ini. Jadi pos jaga itu dimaksudkan untuk tempat pemantauan sehubungan tugas yang diberikan oleh Prabu Siliwangi, yakni mencari Pangeran Walangsungsang yang merupakan putra mahkota kerajaan Pajajaran. Tidak hanya mencari Pangeran Walangsungsang saja, Patih Nalarasa juga ditugaskan Prabu Siliwangi untuk mengintai aktivitas kerajaan Cirebon yang pada waktu itu baru berdiri dan bercorak Islam. Namun, informasi yang didengungkan bahwa di Cirebon ada kerajaan baru justru tidak dijumpai Pangeran Nalarasa. Yang ada justru pondok tempat orang mengaji dan sangat ramai. Nah, di pondok itu banyak santri-santri yang sedang mengaji dan saat memasuki salah satu pondok, Pangeran Nalarasa bertemu dengan Pangeran Walangsungsang. Namun yang terjadi bukannya membawa Pangeran Walangsungsang kembali ke kerajaan Pajajaran, Pangeran Nalarasa justru masuk dan memeluk agama Islam dan tinggal menetap di Cirebon. Dan oleh Sunan Gunung Jati diberi gelar Tumenggung Jagabayan. Di samping masjid terdapat sumur yang dipercaya sebagai wasilah keselamatan dan penjagaan. Yang terpenting adalah innamal a'malu binniyat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini dilakukan tawasulan ya di malam Jumat Kliwon dan biasanya banyak tamu yang berdatangan untuk melakukan doa bersama dan kegiatan rutin yang dilakukan di Masjid Jogobayan ini. Dibangun 14 berapa tadi? 70. 1473 ya. Nah, ini harus kalau ke sini cuci muka nih. Ini air sumur dari Masjid Jogobayan. Adanya di Jalan Karanggetas, Kota Cirebon. Dan sebelum adanya masjid di Cirebon, disinilah tempat musyawarahnya para wali Cirebon. Namun hanya berbentuk pos penjagaan kerajaan Pakungwati, tepat di depan gerbang Keraton Cirebon. Dari sinilah cikal bakal Masjid Jagabayan itu terbentuk sampai sekarang ini ya. Pusakanya ini pusaka siapa nih Pak nih? Ya Pangeran Jagabayan Pak. Ya ini tuh pas kebenaran ini trisulanya tuh apa? Ya copot belum diganti lagi tuh kayunya tuh. Ini besi tombak, ini kayu apa? Nagasari. Berarti ini dari sama Masjid Merah Panjunan lebih tua ini ya? Lebih tua ini Pak. Oh berarti Masjid Jogobayan sini, baru Masjid Merah, baru Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid tertua ini. Oh masjid ya tertua di Cirebon. Tertua di Cirebon. Sebelum ada keraton
Ini udah ada dulu Pak. Oh justru sebelum ada keraton, iya, ini udah masjid ini udah ada dulu. Nah dulunya pos-pos penjagaan Pak, tempat terapannya para wali. Oh makanya namanya Jagabayan ya. Jagabayan gitu. Jagabayan arti katakan jaga badan, jaga bahaya Pak. Iya iya. Buat iya. menolak bala. Mudah-mudahan bapak-bapak mendapatkan berkah barokahnya, karomahnya, berkah selamatan, mendapatkan syafaatnya Pak ya. Amin. Allah Pak. Oke, thank you, terima kasih telah mengikuti explore wisata religi di Masjid Jagabayan Cirebon. Semoga menambah keimanan kita dan mengenal sejarah kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.